Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ustazah Inayatul Khairiyah. Assalamualaikum Bu Ustazah. Yang kami hormati Ibu Ketua dan seluruh anggota Majelis Taklim Distrik Masni, dan yang kami hormati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah Majelis Taklim yang berada di dalam studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Gema Mutiara Pagi dan Mimbar Agama Islam yang diselenggarakan oleh BKMT Kabupaten Manokwari yang bekerja sama dengan RRI Kabupaten Manokwari dengan tema mensyukuri kemerdekaan. Dan semoga acara kita pada kesempatan hari ini senantiasa diberkahi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat berjalan lancar sampai dengan akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, zaman di mana kita banyak mengenal tentang ilmu pengetahuan, dan semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah Majelis Taklim yang berada di dalam studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama pembawa acara akan memandu acara pada kesempatan hari ini sampai dengan selesai. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Liridho syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahumul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah Majelis Taklim yang berada di studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh Ibu Latifah dan sari tilawah Ibu Sunarmi. Kepada Ibu berdua kami persilakan. Dan surat yang akan dibaca pada kesempatan ini yaitu surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 194.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min anshar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana
innaka la tuhliful mi'ad. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu, "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu." Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan akan menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada ibu berdua disampaikan terima kasih. Pendengar RRI dimanapun berada, serta jamaah majelis taklim yang berada di studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Nabi yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Ibu Nur Azizah. Kepada Ibu Nur Azizah, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat Nabi yang kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat serta pertolongannya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salli ala Sayyidina Muhammad, salatan turagibu wa tunasitu wa tuhammisu bihadiyat li wa i'la'i dinil Islam, wa tuhammisu bihadiyat li wa i'la'i dinil Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, salatan turagibu wa tunasitu
وإلى دين الإسلام وتحمس بهدية لي وإلى دين الإسلام وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار الشعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراقب وتناسد وتحمس بهدية لي وإلى دين الإسلام وتحمس بهدية لي وإلى دين الإسلام الله 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 ثابت فانصر على الجميع جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جميع نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراقب وتناسد وتحمس بهدية لي وإلى دين الإسلام وتحمس بهدية لي وإلى دين الإسلام Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan sholawat Nabi yang sudah kita kumandangkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita kumandangkan sholawat bersama-sama, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Pendengar RRI dimanapun berada, serta jamaah majelis taklim yang berada di studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu tausiah yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Inayatul Khoiriyah. Kepada beliau waktu dengan hormat kami persilahkan. Halo tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat-sangat kami hormati para pendengar RRI Manokwari dan para jamaah majelis taklim yang ada di studio. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak ternilai yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat kemerdekaan yang alhamdulillah di bulan ini kita memperingati kemerdekaan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia yang ke-79. Oleh karena itu, patutlah kita panjatkan puji syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'innya. Semoga kita semuanya, khususnya para pendengar RRI Manokwari beserta seluruh jamaah yang ada di studio, kelak kita mendapatkan syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio beserta para pendengar sekalian, hari ini menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, patutlah kita semuanya bersyukur dengan kemerdekaan itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema mensyukuri kemerdekaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 79 tahun yang lalu seluruh masyarakat Indonesia berdebar-debar menantikan kabar gembira diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dijajah sekian ratus tahun, tidak hanya beberapa tahun atau puluhan tahun saja, namun sekian ratus tahun, kurang lebihnya 350 tahun kita dijajah oleh bangsa asing. Hari ini kita sudah merdeka. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang tidak melupakan sejarah, kita patut mensyukuri apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Lalu apa saja ya bentuk rasa syukur yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Nah, ini nanti ada beberapa yang akan kita bahas tentang bagaimana cara kita bersyukur untuk kemerdekaan yang telah kita raih. Yang pertama, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jadi mungkin karena kita di majelis taklim, kita akan membahas mengisi kemerdekaan yang tentunya dapat kita laksanakan namun tidak dengan melanggar syariat agama kita. Jadi yang pertama, kita mengisi kemerdekaan dengan cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu ada yang tahu takwa itu apa? Monggo. Apa itu takwa? Iya. Takwa itu adalah kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik itu ketika kita berada di tempat ramai ataupun kita berada di sepi-sepi. Jadi bukan takwa itu ketika kita sedang bersama teman-teman begini ini. Ketika bersama orang banyak, kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Tapi nanti begitu kita di sepi-sepi sendirian di rumah, takwa kita hilang. Tidak begitu. Jadi patutlah kita sebagai umat yang beragama, yang memiliki agama, khususnya kita yang beragama Islam, dalam mengisi kemerdekaan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya lomba bagi kita umat Islam, lomba yang paling keren itu adalah lomba bertakwa kepada Allah. Hal ini telah Allah sebutkan di dalam salah satu surat Al-Quran, yaitu lebih tepatnya pada surat Al-Hujurat ayat ke-13. Saya bacakan penggalan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua, indallahi, menurut Allah, di sisi Allah, yaitu atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa.
di antara kita semua. Terus bagaimana ya cara kita, apakah kita tidak boleh lomba-lomba yang lain? Ini padahal 17-an loh, biasanya identik dengan lomba-lomba. Boleh, nggak ada larangan untuk mengadakan perlombaan. Tapi janganlah mengadakan lomba-lomba yang itu tidak sesuai dengan norma agama ataupun norma negara kita. Contohnya nih, sekarang yang lagi viral ya ibu-ibu sekalian. Misalnya lomba karnaval. Nah, lomba karnaval itu kayaknya sekarang itu banyak sekali yang pakai bajunya itu laki-laki sama perempuan itu menyerupai lawan jenisnya. Misalnya laki-laki, kadang banyak sekali ya ibu-ibu sekalian yang maca itu? Pakai berdandan ala-ala perempuan. Iya, ala perempuannya kalau pas sopan gitu. Aduh, ini ala perempuannya yang kita saja lihat kadang kita sebagai perempuan kita malu ya melihatnya. Pakai non sewu, mohon maaf. Pakai BH-nya yang itu sampai melotot begitu itu. Terus lagi kadang pakai rok mininya sampai atas sekali. Mungkin niatnya lucu-lucuan. Tapi janganlah begitu. Juga yang perempuan juga kadang dandannya menyerupai laki-laki tapi yang tidak baik. Nah, kalau seandainya sesuai dengan kodratnya, perempuannya dandan ya perempuan pakai baju daerah, pakai baju adat atau lain sebagainya, tapi yang sopan. Laki-laki biar kelihatan kelaki-lakiannya dandan yang gagah. Pakai baju profesi misalnya, pakai baju polisi kah, baju tentara kah. Itu kan lebih, atau baju daerah itu kelihatan lebih bagus. Namun hal ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tidak boleh laki-laki ataupun perempuan itu menyerupai lawan jenisnya. Saya bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Ahmad. An Abi Hurairah taqala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu lubsahul mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatar rajuli. Mohon maaf ini agak batuk-batuk ya. La'ana melaknat. Siapa yang melaknat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada siapa? Kepada ar-rajulu, orang laki-laki, yalbasu yang memakai, lubsatul mar'ati memakai pakaiannya orang perempuan. Dan sebaliknya, Rasulullah juga melaknat wal mar'atu kepada orang perempuan, talbasu yang memakai, orang perempuan tersebut memakai, lubsatar rajuli, pakaiannya orang laki-laki. Padahal kalau pas waktu karnaval itu biasanya ngetren sekali ya ibu-ibu ya. Pakai laki-laki pakai pakaiannya perempuan. Begitu juga perempuan tuh kadang ya nggak pakai bajunya laki-laki, tapi dandanannya itu biasanya keluar, biasanya kalau kumpul-kumpul dengan kita pakai jilbab loh. Tapi begitu karnaval, ini sudah mbok-mbok juga, dandannya ala-ala anak SD, pakai bajunya yang ketat sekali, roknya ila sidratil muntaha katanya. Kenapa? Karena pendek sekali. Terus begitu ini rambutnya dikuncir, dikepang, dua, panjang-panjang begini. Begitu sambil joget-joget di jalan, astagfirullahaladzim. Itu padahal kesehariannya biasanya pakai jilbab. Demi karnaval jilbabnya hilang, rok panjangnya juga hilang. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dalik. Semoga ibu-ibu yang hadir semua di studio dan pendengar yang ada di rumah, besok misalnya ikut karnaval tidak melaksanakan hal-hal yang seperti itu ibu-ibu ya. Dan lagi ibu-ibu, biasanya
ketika ada event-event tersebut, kita itu dengan entengnya meninggalkan syariat agama kita. Apa itu? Sholat. Kenapa? Karena dandannya dari pagi, jam 9 sudah persiapan dandan. Nanti waktu sholat duhur, ini sudah pakai make up tebal-tebal sekali, mahkota atau rambutnya sudah pada dikuncir tinggi-tinggi. Lah terus ini bagaimana ini Bu kalau mau sholat, apa ya mau dilepasin semua? Sayang lepas-lepas mau wudhu lagi, nanti kalau dandan lagi kelamaan lagi. Akhirnya biarlah sholat kan bisa dikodok. Astagfirullahaladzim lagi. Jadi kita boleh merayakan hari kemerdekaan, mengadakan festival lomba dan lain sebagainya, tapi janganlah kita mengikutinya namun meninggalkan ajaran dan syariat agama kita. Kalau memang karnavalnya itu dimulainya habis duhur, begitu azan duhur ibu-ibu sebelum masuk waktu duhur itu sudah wudhu dulu. Begitu terdengar Allahu Akbar berarti waktu duhur sudah masuk ya. Langsung sholat. Habis itu dandan, gak usah tebal-tebal sudah. Make upnya tipis-tipis saja, insya Allah ibu-ibu solihah semuanya cantik semuanya ya. Jadi dandannya tidak usah terlalu menor-menor begitu, yang tipis-tipis saja. Terus mau pakai baju apa, misalnya baju adat segera dipakai. Terus nanti kita ke lokasi tempat startnya. Jangan sampai demi kita mengikuti festival, mengikuti lomba, kita meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa kok na'udzubillahi min dzalik sekali? Iya, karena kita orang Islam, kita sering mendengar bahwasannya nanti di yaumil kiamah amalan kita yang akan ditimbang, yang akan dipertanyakan pertama kali adalah sholat. Begitu pentingnya sholat bagi kita umat Islam. Nabi menerangkan tentang orang yang meninggalkan sholat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Akan saya bacakan hadisnya. Hadis tentang meninggalkan sholat. Bainar rojuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah. Yang artinya bainar rojuli, pembatas antara seorang muslim. Jadi rojul di sini diartikan sebagai seorang muslim. Kok kata-katanya rojul berarti kita ibu-ibu enggak katut semuanya. Bainar rojuli, pembatas antara seorang muslim, wa baina syirki, dan orang dan kesyirikan, wal kufri, dan kekafiran, yaitu tarkus sholati, meninggalkan sholat. Jadi batasan kita sebagai seorang muslim, terus kemudian orang yang syirik dan orang yang kafir itu ternyata hanyalah sebatas sholat. Jadi sangat penting bagi kita semua. Mungkin semoga ibu-ibu yang ada di studio beserta para pendengar yang ada di rumah khususnya, tidak ada yang dengan sengaja meninggalkan sholat apapun alasannya. Jangan sampai ibu-ibu ya. Iya, jadi itu contohnya cara kita mengisi kemerdekaan. Kita boleh selain lomba takwa, meningkatkan ketakwaan kita, lomba-lomba yang lain juga boleh. Dan lagi ibu-ibu, sekarang yang lagi viral juga, lombanya itu lomba yang tidak pantas sebetulnya dipertontonkan untuk anak-anak kecil. Lombanya apa? Lomba kalau zaman dulu, waktu kita masih kecil dulu, kita lombanya memasukkan pensil di dalam botol, itu sudah umum ya. Sekarang juga ada tapi sudah jarang. Kalau dulu biasanya yang lomba-lomba begitu anak-anak usia-usia sekolah itu memasukkan pensil di botol. Sekarang ganti, bukan anak-anak tapi emak-emak dan bapak-bapak, atau mungkin om atau tante begitu. Jadi berpasangan laki-laki perempuan. Yang dimasukkan apa? Terong. Terong digantungkan di tubuhnya yang laki-laki, yang perempuan
yang digantungkan itu macam lobang, macam botol Vitka apa yang agak besar begitu toh. Digantungkan juga di yang perempuannya. Terus yang laki-laki memasukkan terongnya di terong, betulan loh Bu maksudnya ya. Terong yang digantungkan tadi dimasukkan di botol yang perempuannya digantungkan tadi juga. Terus begitu penontonnya pada ketawa semua. Lah terus kenapa kok pada ketawa? Ya habis lucu. Itu kira-kira pikiran kita itu kemana macam begitu itu? Kira-kira itu bagus apa tidak? Ya misalnya yang lihat anak-anak kecil begitu itu. Tidak bagus ya sebetulnya. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang ada di sini atau mungkin para pendengar yang ada di rumah yang saat ini mendapat mandat untuk menjadi panitia perlombaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan kita. Monggo sama-sama mencari ide mencari ide yang kreatif tapi juga yang positif, enggak ke arah-arah yang negatif begitu. Jadi berlombanya itu yang positif begitu, yang bisa menambah rasa berkebangsaan kita. Mungkin itu contoh dari lomba-lomba yang patut kita hindari ya. Untuk selanjutnya apa ya yang bisa kita laksanakan lagi untuk bisa mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun sebelumnya ada sponsornya ini. Mari kita membaca sholawat dulu bersama-sama. Moga diiringi ya ibu-ibu ya. Kita akan membaca sholawat busro. Kenapa saya memilih sholawat busro? Karena sholawat busro itu adalah sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberi kabar gembira bagi kita semua, kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita, kepada para pendidik-pendidik kita. Monggo kita sholawat busro bersama-sama. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'ana syaina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Monggo sekali lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Terima kasih kepada ibu-ibu grup Rebana BKMT Distrik Masni yang telah mengiringi pembacaan sholawat busro. Jadi sholawat busro itu adalah sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pembawa kabar gembira untuk kita semuanya sebagai umatnya. Kabar gembiranya apa? Kabar gembira bagi umat yang mau menjalankan syariat Islam. Kabar gembiranya bagaimana? Bagi yang mau menjalankan, kelak kita dimasukkan ke surganya Allah. Semoga kita semuanya, yang khususnya yang ada di studio beserta para pendengar semuanya, kelak kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan.
kegiatan yang mungkin bisa kita laksanakan untuk mengisi kemerdekaan, yaitu dengan cara kita menjalin persatuan dan kesatuan. Di dalam Islam biasanya persatuan dan kesatuan itu ada yang menyebutnya dengan ukhuwah. Menurut salah satu tokoh agama Islam agama Islam di Indonesia, yaitu menurut Kiai Haji Ahmad Siddiq, beliau mengungkapkan ada trilogi ukhuwah. Trilogi itu berarti ada 3 ya, tri itu artinya 3. Ada trilogi ukhuwah atau 3 macam ukhuwah. Yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah yaitu kita menguatkan ikatan persaudaraan atau ikatan persatuan kita dengan sesama umat Islam, karena Islamiyah. Jadi kita tidak memandang itu keluarga sendirikah, tetanggakah, atau apa, yang penting kita sama-sama beragama Islam. Kita harus menguatkan tali persaudaraan dan persatuan kita. Karena di dalam hadis diterangkan bahwasannya sesama umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu tubuh yang sakit, maka tubuh yang lainnya juga merasakan sakit. Ibu-ibu, saya tanya nih, misalnya ibu-ibu pas jalan terus kena duri kakinya, yang teriak apanya, Bu? Mulutnya ya. Kenapa kok bukan kakinya? Iya, yang bisa bicara mulut. Dan karena yang merasakan itu bukan hanya kakinya saja. Yang sakit bukan hanya kakinya saja, yang bengkak kakinya, tapi yang rasa seluruh tubuh kita. Ya, jadi kita sebagai umat Islam itu juga begitu. Jadi kita umat Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu tubuh yang sakit, semua ikut merasakan. Dan harusnya saat ini kita juga begitu, merasakan begitu bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang belum bisa merasakan kemerdekaan seperti kita saat ini. Mereka menjalankan ibadah, menjalankan semua aktivitas, tidak ada rasanya itu nyaman begitu, tidak ada, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu bisa saja roket atau rudal mengenai tempat mereka berada. Bahkan kemarin saya melihat di medsos itu ya, ini ada yang melahirkan, ada seorang ibu yang melahirkan kembar, ibu-ibu. Bapaknya masih ambil surat akte kelahirannya, sementara bayinya ada di ruangan. Dibom, bayinya 2 meninggal. Astagfirullahaladzim. Bapaknya nyolati itu, kembar itu tadi sambil nangis. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya masih baru saja menghirup udara di dunia, tapi sudah kena bom begitu. Jadi kita yang ada di yang ada di Indonesia ini, yang sudah merdeka ini, marilah kita sama-sama banyak-banyak bersyukur dengan kemerdekaan ini. Itu tadi, jadi kita itu harus merasakan juga ya saudara kita yang jauh di Palestina sana. Memang dia saudaranya ibu, kok ikut bersedih? Iya, saudara sesama Muslim. Jadi ukhuwah Islamiyahnya itu tadi. Dari ketiga ukhuwah tadi, yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Ukhuwah watoniyah adalah ikatan persaudaraan bernegara. Kita bernegara, sesama warga negara itu kita rasanya seperti saudara. Jadi ini berdasarkan cerita orang-orang yang pernah ke luar negeri, ibu-ibu ya. Mungkin banyak dari ibu-ibu yang pernah umroh. Itu ketika nanti di negeri, di Mekah sana, di luar negara sana, kita ketemu dengan orang sesama Indonesia, itu seneng gitu.
Padahal bukan satu daerah. Ditanya, ibu orang mana? Oh, saya orang Palembang. Terus yang satu saya Kalimantan. Tapi ketemu di negaranya orang. Itu senang sekali ibu-ibu ya. Oh ternyata alhamdulillah biarpun kita jauh di negerinya orang masih bertemu dengan orang-orang yang sesama bangsa Indonesia. Begitu juga para TKW, TKI yang ada di luar negeri sana itu bila ketemu dengan saudaranya sesama negara itu pasti senang. Itu hubungan bernegara. Jadi tidak ada rasa, kamu kan orang lain, tidak. Kita sama-sama bangsa Indonesia, kita sama-sama bersaudara. Jadi tidak ada suku ini sendiri-sendiri, tidak. Kita orang Indonesia, saya orang Jawa, nanti ketemu orang yang Bugis, Makassar mungkin, orang apalagi, orang Toraja yang tidak sesuku dengan saya, berarti bukan saudara, oh tidak. Kita sama-sama saudara sesama bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ukhuwah basyariyah. Apa itu artinya? Basyar itu artinya manusia. Jadi ukhuwah basyariyah itu adalah ukhuwah sesama umat manusia tanpa membedakan bangsa mana, suku apa, apapun yang penting manusia. Berarti itu adalah saudara kita. Nah itu tadi trilogi ukhuwah yang diterangkan, yang diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Dan termasuk juga kita apabila mengamalkan ukhuwah ini tadi, terutama ketiga ukhuwah ini tadi, kita itu sebetulnya juga bisa loh disebut pahlawan. Pahlawan apa? Nggak ikut berperang begitu kok disebut pahlawan, nggak ikut berjuang kok disebut pahlawan. Oh jangan dikira kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itu juga kita kan artinya kita menjaga kemerdekaan Indonesia. Maka kita patut juga disebut sebagai pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Bukan untuk merebut kemerdekaan, tapi mempertahankan kemerdekaan. Karena persatuan dan kesatuan itu adalah salah satu wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Perantara kita semua masuk dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yadullahi 'alal jama'ati, artinya penjagaan atau perlindungan Allah berada atas kebersamaan. Jadi kalau kita bersama-sama, seiring, sejalan, sama-sama saling mempertahankan kemerdekaan ini, insya Allah Allah menjaga kita semua, merahmati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu solihah khususnya yang ada di studio beserta para pendengar RRI dimanapun berada. Mungkin itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini. Semoga kita bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk betul-betul bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tidak saling menghujat, khususnya sesama bangsa kita, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu bagaimana? Mungkin ibu-ibu ada sesi tanya jawab di sini dari apa yang saya sampaikan. Izin Ibu, ada satu pertanyaan boleh? Mari silakan Ibu. Perkenalkan dulu namanya boleh Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Endang Pujawati dari Alim SP8, Bu. Satu pertanyaan, Ibu. Dengan apa yang tadi Ibu sampaikan, saya mau bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan sebagai seorang ibu? Itu Ibu mungkin. Terima kasih kepada Ibu Endang dari Majelis Taklim SP8. Beliau bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu untuk mengisi kemerdekaan ini? Ibu-ibu itu biasanya kan cuma urusannya dapur, kasur saja ya. Terus apa nih yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Wah, sebetulnya banyak sekali ibu-ibu. Bahkan ibu itu bisa menjadi nomor 1 ini untuk bisa mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Karena ibu yang paling berperan penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga itu seorang ibu. Bahkan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sekolah itu sebelum masuk sekolah PAUD, sekolah TK, SD dan selanjutnya itu pendidikan pertama adalah dari seorang ibu. Jadi kita tanamkan kepada anak kita mulai dini cara untuk menghargai para pahlawan, cara menghargai kemerdekaan bangsa ini dari kecil sudah ditanamkan. Terus kemudian mendampingi anak-anak belajar, selalu memberikan support kepada anak-anak, memberikan support kepada suami, itu juga termasuk salah satu untuk mengisi kemerdekaan peran serta sebagai seorang ibu. Jadi kenapa kok demikian? Kenapa harus membimbing anak-anak kita? Karena pemimpin yang akan datang nanti adalah anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita generasi sekarang ini sudah bobrok, kira-kira bagaimana pemimpin di era masa datang nanti? Jadi mari kita sebagai seorang ibu mempersiapkan generasi penerus kita, generasi pemimpin-pemimpin yang akan datang, dimulai dari jenengan semuanya, khususnya para ibu. Kita tanamkan kepada anak-anak kita nilai-nilai yang baik, nilai-nilai agama, sehingga anak-anak semuanya nanti kelak ketika mereka sudah dewasa bisa mengingat apa yang ibu-ibu ajarkan. Karena ibu-ibu, zaman sekarang ini kadang yang ditanamkan itu adalah hal yang kurang baik. Jadinya nanti ketika sudah menjadi pemimpin, itu ya kurang baik juga. Banyaknya kasus itu mungkin kalau ditelusuri, banyak juga yang dari masalah keluarga ketika mereka masih kecil. Kurang kasih sayangkah atau kurang apa begitu, sehingga ketika besar, ketika mereka menjadi pemimpin, mereka melakukan hal-hal yang bisa tidak menguntungkan, yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita khususnya. Mungkin ada pertanyaan lagi ibu-ibu, monggo disilahkan jika ada pertanyaan yang lain. Mohon izin Bu Ustazah. Iya, monggo silakan. Iya, mengenai perlombaan karnaval tadi ya Bu Ustazah. Iya, Bu Ustazah tadi menerangkan bahwa kita jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, yang di sini saya ingin tanyakan, pada saat kita mengikuti lomba karnaval, terus kita dapat undian paling belakang. Nah, kita takut tidak nanti tidak kebagian waktu sholat asar karena mulainya habis zuhur ya Ustazah. Iya. Nah, pada saat sholat zuhur tadi kita jamak sekalian sholat asar karena takut tidak kebagian waktu asar. Nah, bagaimana hukumnya Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Ibu siapa Ibu? Ibu Nur Azizah. Iya, Ibu Nur Azizah. Ini bagaimana ya ketika kita mengikuti salah satu event, terus kemudian kita takut nanti tidak kebagian waktu sholat. Misalnya mulainya ini duhur nih, terus kemudian
dapat undiannya ternyata undian akhir gitu, yang kayaknya nanti nomor-nomor belakang ya, nomor-nomor belakang itu nanti dapatnya itu sudah waktu-waktu asar. Ini bagaimana? Apakah boleh sholat itu dijamak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Oh, tapi kita lihat dulu, lombanya lomba apa, jarak tempuhnya berapa. Iya, jadi kalau sholat jamak itu ada ketentuannya ya. Jadi yang boleh dijamak itu jaraknya berapa kilo dulu, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80. Kira-kira adakah karnaval yang diadakan sampai 70 kilo? Tidak ada ya. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti itu tidak boleh menjamak sholat. Menjamak sholat itulah ada apanya, syarat dan ketentuannya. Jadi salah satunya jarak tempuhnya harus sekian kilo, sekian puluh kilo. Terus kemudian sholat jamak itu juga tidak boleh dilaksanakan di desanya sendiri, ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu ini dari Masni ya, jamaah ini kebetulan yang ada di depan ini dari Masni. Misalnya yang paling ujung Masni SP7 mau ke kota. Kotanya yang paling ujung atau mungkin mau kemana gitu, bila dihitung-hitung ternyata sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Ini bisa dijamak qashar, ini kita jamak sekalian ini ya di masjid SP7 saja. Enggak boleh, karena jenengan penduduk SP7. Bolehnya menjamak itu nanti kalau keluar, nah, meskipun itu toh masih keluar gerbangnya SP7 itu. Jadi dari gerbang SP7 masuk SP7 itu sudah keluar, terus jenengan melaksanakan sholatnya jamak qasharnya di musola yang mau masuk SP6 itu boleh di situ melaksanakan untuk sholat jamak dan qasharnya itu di situ boleh. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar di daerahnya sendiri, di kampungnya sendiri. Dan itu tadi kembali ke masalah yang karnaval atau mungkin gerak jalan itu tadi ya, itu bagaimana, bolehkah dijamak? Tidak boleh. Jadi misalnya di tengah-tengah loh, ternyata kok ini sudah masuk waktu asar, terus kemudian kira-kira ketika finishnya belum sampai masuk maghrib, ya sudah difinishkan dulu, terus nanti kita sholat. Tapi ya sholatnya di akhir waktu ya, padahal paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Tapi kalau dikira-kira, aduh ini nanti kayaknya di garis finish ini sudah sampai maghrib nih, keluar saja sudah dari barisan, kita sholat dulu gitu ya, nanti masuk lagi barisan lagi, ikut lagi karnaval lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga ini tadi jawaban yang pas, yang bisa memuaskan hati ibu ya. Ada lagi mungkin ibu? Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan ini tadi bisa membawa berkah dan manfaat khususnya bagi kita semua yang hadir di studio dan kepada para pendengar semuanya yang ada di rumah. Dari saya, apabila ada hal-hal yang benar yang saya sampaikan, tentulah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila ada hal yang salah yang saya sampaikan, itulah keterbatasan saya sebagai manusia biasa, dan oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Ibu Ustazah Inayatul Khairiyah. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Para pendengar RRI dimanapun berada, serta seluruh jamaah majelis taklim yang berada di studio, yang kami hormati dan yang kami muliakan, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan marilah kita tutup bersama kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pemandu acara dari awal hingga akhir, apabila
ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar dimanapun berada, serta seluruh jamaah majelis taklim yang berada di studio, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.